Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya siapa ini bro? Bro Hans ya. Balik. Gua master keramik. Ya insya Allah gue bakal ada head massage. Jadi untuk massage kepala. Nah, terus kemudian ada namanya chiropractic. Ya, kalau kita biasa orang itu awam kretek ya. Kemudian nanti kita ada kolaborasi, yaitu ada totok syaraf, kemudian ada terapi anaru, pelemasan daerah otot sendi, dan terapi ini sebenarnya lebih mengarah pada ke 5+1. 5+1 itu apa? Yaitu perbaikan tulang, saraf, kemudian tulang, saraf, otot, darah, dan sendi. Jadi 5+1. Satunya apa? Satunya itu manusia bisa sehat ketika sudah ada 5. Tulang, saraf, otot, darah, sendinya bagus, itu bakal benar-benar sempurna sehat. Dan satu dibungkus dengan kedekatan dia kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, untuk kita mencapai tulang yang sehat, kemudian saraf yang bagus, otot, darah, dan sendi yang benar-benar maksimal, terus kita harus pakai terapi-terapi yang sesuai dengan kebutuhan daripada masing-masing part yang harus kita perbaiki. Oke, kita pertama pakai head massage-nya dulu ya, kemudian chiropractic, totok syaraf, dan terapi-terapi lain pendukung lainnya sambil kita cek dulu untuk kesehatan daripada si pasiennya. Oke. Kita cek dulu awal. Jadi untuk di kepala ini benar-benar sangat-sangat perlu yang namanya maintenance. Gitu. Ibarat lu punya motor, lu punya mobil, badan lu juga butuh yang namanya servis berkala. Karena bagian ini gue lihat di sini tegang banget ya. Jadi manusia tuh punya tulang rawan dari titik cervical bagian atas cervical di sini pun ada C1 sampai C7 yang di sini. Kemudian ada di sini thoracic, kemudian di sini ada lumbar, di sini ada lower back. Nah, ini tulang belakang, ini saraf semua. Jadi kalau ada yang rusak, kemungkinan pergerakan tulang lu, persendian lu, saraf-saraf lu, daya tahan dan metabolisme dalam tubuh itu akan ada yang berkurang. Atau di sini bisa ada penyakit HMP, saraf kejepit, atau blood flow atau aliran darah yang kurang lancar juga bisa dari sini. Intinya tulang, kemudian saraf, otot, darah, sendi ini ada di sini dan di titik-titik rawan lainnya. Nah, oke, kita lanjut buat cek semua bagian-bagian yang harus kita cek ya. Oke, kita cek bagian cervical. Kalau gue boleh pegang di sini, lebih sakit kanan atau kiri? Oke, di sini ada 3 titik, 1, 2, dan 3. Oke, 1 ini sama ini. Gue cuma pakai telunjuk 1 jari. Kelihatan ya gesturnya. Nah, gestur sakit. Oke, sini. Nah, ini nanti bakal menyebabkan banyak hal nih. Tangan kesemutan, kebas, mati rasa, bahkan sampai stroke. Nah, kemudian yang di sini 1, 2, masih aman? Oke, yang di sini 1, migrain, vertigo ada di sini. Oke. Oke, nggak ada yang sakit di sini ya. Ini lebih ke kecapean bro. Kemudian oke, gue cek di sini, lemesin. Lu boleh lihat ke kanan. Yuk. Lihat ke kanan, rasain lebih sakit kiri atau kanan ya. 1, 2, 3. 1. Wih, belum apa-apa udah bunyi bro. Oke. Lihat kiri. Lebih nggak enak kiri apa kanan? Kesini ya. Nah, dalam posisi ini, lu pun coba boleh nengok sebisa lu. Nah, dapat segini. Jadi harusnya seluruh sini. Tapi sakit ya. Oke, kalau ini bisa lebih mantap ya, berasa kan? Kalau ini kayak ada ganjel. Nah, berarti ini ada titik cervical yang bermasalah. Ada saraf yang tertekan, ada yang terhimpit, kemudian blood flow, ada yang darah yang di sini, sirkulasinya sama oksigen itu kurang bagus, gampang capek, gampang pusing. Ada sakit di area kepala gitu. Nah, sekarang kita lihat di bagian ini. Ini termasuk loss power loss lu seberapa bagus saraf lu, seberapa bagus aliran darah dan sirkulasi semuanya. Oke, lu tahan, genggam tangannya. Gua dorong ke bawah, lu tahan sebisanya.
dan rasain ada 3 titik, 1, 2, 3. Biasanya ini yang ada sakit dan semuanya punya gejalanya masing-masing dan penyebabnya beda-beda. Oke, lu rasain ya. 1, 2, 3. Gue cuma pakai kelingking. Ayo tahan. 1, 2, 3. Sekali lagi. Ada yang sakit di mana? Di sini. Oke, berarti area pergelangan di siku sini. 1 lagi. 1, 2, 3. Oke, rasain. Nah ini lemah banget coy. Jadi ibaratnya ini power loss. Jadi ibaratnya lu pernah tahu kursi hidrolik. Nah kursi hidrolik ketika lu dudukin, dia kalau yang bagus dia akan stay. Tapi kalau misalnya dia rusak, lu dudukin dia ambles. Berarti sistem sealnya atau sistem hidroliknya dia rusak. Sama seperti tubuh kita, otak lu nih suruh kunci dong. Ternyata saraf lu, sendi lu, otot lu, darah lu itu nggak bisa buat kunci. Persendian lu nggak bisa buat kunci. Sehingga pakai kelingking aja ini parah. Bahkan sakit kan, cenderung sakit. Kalau gue miringin, biasanya ada ketegangan di sini. 1 lagi, tahan. 1, 2, 3. Rasain, terus. Nah ini semakin rendah. Ini gue baru pakai kelingking. Kelingking itu kan 10% doang. Gitu. Oke, sebelahnya. Oke, genggam tangannya. Oke, 1, 2, 3. Tahan. Lihat rasa sakitnya di mana. Oke, ada di mana? Sama di sini. Oke, itu kecapean juga. Sekali lagi, tahan. 1, 2, 3. Oke, tahan. Nah, rasain. Lu nggak bisa nahan sama sekali ya. Oke, nanti ada cek kedua. Pertama dan cek kedua, lu bakal ngerasain bedanya tubuh lu seberapa bagusnya sekarang tingkatan saraf lu yang udah meningkat nantinya. Oke, sekarang tes kedua, lu banting ke atas. Oke, gue cuma pakai, gue yang nahan, lu yang banting sekarang. Gantian. 1, 2, 3. Terus. Nah, bentar. Lu berasa nggak? Gitu. Nah, harusnya tuh lu gas. Paling nggak lu harus ada tekanan bukannya naik turun. Berarti ini blood flow lu nggak bagus. Saraf lu tuh ibaratnya kalau kabel itu kurang connect gitu. Berarti ada yang buka, ada yang kurang pas di situ sehingga naik turun dan ada getaran. Nah, itu berarti kurang bagus bagian persarafan lu. Sekali lagi dibalik, gua yang nahan, lu yang angkat sekarang. 1, 2, 3. Terus. Ya, oke, cakep. Oke, di sini masih sama yang sakit di sini. Oke. Boleh. Oke, sekarang kita lihat pergelangan shouldernya. Lurusin tangannya. Lemas, kalau ada yang sakit bilangnya. Oke. Ada yang sakit di sini? Ada. Oke, lemesin. Lurusin lagi. Lemas. Ada yang sakit di sini? Di belakang sini. Oh, area belikat. Nah, biasanya kalau area yang belikat sering sakit, itu masuk angin, kemudian badan gampang lesu, capek, itu serang banget keserang. Sekali lagi, sekarang bagian ini. Oke, lurus. Ada yang sakit? Nggak ada. Paling tulang lu ya berasa tek-tek gitu. Nah, berarti ini ada dislocation juga di sebagian shoulder, ada dislokasi. Jadi ball joint dari si bahu yang harusnya dia ball jointnya pas, dia ada pergeseran. Nah, biasanya orang ketika ada pergeseran itu, ya, ketika ada pergeseran dia nggak sadar, kemudian nggak dikembalikan lagi, nggak dimasukin lagi ke posisi yang pas. Akhirnya apa? Ball jointnya rusak. Yang harusnya lubangnya segini karena ada pergeseran, dia kan geser jadi gini, nggak pas pada posisinya. Nah, dia ada gerak-gerak terus, lama-lama dia haus. Nah, jadi makin gede, ibarat kayak as roda atau kelah motor atau mobil. Dia tuh udah oblak jadinya. Nah, kayak tadi lu udah tek. Nah, itu biasanya orang bener-bener nggak sadar akan hal itu. Nah, sehingga pada saat lu melakukan percobaan, lu ada loss power di situ. Nah, ini fungsinya bakalan kita rilis lagi, kita benerin lagi sehingga sistem saraf lebih optimal lagi. Ya, lurusin. Nah, rasakan. Oke, cakep. Sebenarnya manusia itu bisa kok buat membalikin ke posisi semulanya lagi, bisa sebenarnya. Cuman makanya ada stretching, ada gerakan-gerakan tertentu kayak ini. Contoh kan shoulder lu yang ini kan keluar nih ball jointnya. Dengan lu muterin tangan atau lu melakukan aktivitas apa, bisa aja dia masuk lagi gitu.
gitu. Bisa aja kita masuk lagi. Nah, adapun terapi kayak gini, kita ini namanya joint manipulation. Jadi benar-benar kita manipulasi supaya kita rangsang lebih cepat lagi masuknya, lebih cepat lagi benernya, lebih cepat lagi sempurnanya. Gitu. Ini biar kita, adapun izin Tuhan yang di atas beda lagi nih. Tapi secara ilmiah dan logikanya begitu. Oke, genggam tangannya. Lemesin. Oke. Ada sakit di mana? Sakitnya di mana? Ada. Oke, sekali lagi rasain. 1, 2, 3. Oke. Di depan. Kalau tadi di belakang, ini di depan. Oke. Sekarang kita pindahin lagi ke tengah. Oke. 1, 2. Ada sakit di mana? Di depan juga. Oke. Bagus. Berarti itu ada yang posisi yang di sini. Nanti beda lagi nih gerakannya buat masukin yang di sini. Oke. Sekarang coba lihat ke atas. Lihat ke atas. Gua paksa sedikit ya. Dan rasain ada 3. Biasanya ada 3 titik. 1, 2, 3. 1, 2, dan 3. Lu rasain. Sakitnya ada di mana? 1, 2, 3. Ada di mana? Paling di sini. Nah, sebenarnya harusnya di sini. Berarti area sini dulu itu nggak masalah, not bad lah ya. Berarti di thoracic-nya. Thoracic di sini area belikat di sini. Nah, ini yang gampang banget bikin masuk angin. Atau biasanya lu berkendaraan, lu aktivitas, lu daily activity-nya tuh bongkok sehingga di sini ada saraf yang terhimpit. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Masih di situ? Oke. Berarti ada yang beberapa orang yang sakitnya di punggung bawah, di lower back, ada yang di thoracic-nya, ada yang di cervicalnya. Tapi kalau lo ini ada di bagian pertemuan antara belikat. Yang udah grounded banget, yang udah parahnya banget tuh. Kalau udah parah banget, dia itu bisa sesak napas, dadanya berdebar-debar, terus lemah dialospornya parah. Nah, di situ gampang masuk angin. Imunnya lemah banget. Nah, ini nanti kita bagusin juga. Oke. Sekarang kita cek posisi diri. Diri. Ini buat cek bagian lemas. Lu udah berdiri sejajar mungkin ya rasain. Nah, ini tadi yang gue bilang. Nah, kalau kita cek ini lebih tinggi sebelah kanan. Ini lebih kita cek lebih tinggi sebelah kanan karena apa? Pertama, bagian depan di bawah joint ini ada yang keluar, makanya tadi ada yang nggak pas. Nah ini benar-benar ada yang keluar di daerah belakang sini, makanya sakitnya beda. Ini yang di depan, ini di belakang. Dan badan itu kalau lu sadar itu agak miring, berarti tulang bagian sini ada yang sedikit bermasalah tadi yang bilang di sini. Makanya kita nanti lurusnya. Oke, boleh lihat. Nah, ini juga bisa ngaruh nanti kalau kita cek panjang kaki itu juga bisa ngaruh sih. Terus bagian pinggul, kemudian bagian pinggang. Oke, sekarang ini tangannya boleh genggam dua, angkat satu kaki. Nah, yang kanan dulu. Oke, buat tahan ke bawah. Ya, ini buat lihat kekuatan dan kekokohan badan lu serta tulang lu ya. Oke, gua dorongnya ke bawah, lu tahan sebisanya. Oke, 1, 2, 3, tahan. Nah, ini sekali lagi, mungkin lu belum siap ya. Sekali lagi. Nah, kita nggak ada manipulasi di sini. Angkat 1, 2, 3, siap. 1, 2, 3. Nah ini bahaya. Oke, tahan, genggam tangan gue. Ya, kita lihat perbedaan lebih kuat mana atau lebih lemah mana ya. 1, tahan, 2, 3. Serius. Gila lu. Bercanda nggak? Ini parah. Harusnya dia bisa lebih stay, tahan walaupun dia turun tapi dia masih ada tarikan. Kalau lu bener-bener nggak ada perlawanan, sekali lagi, nggak bercanda ya. 1, 2, 3. Oke, dulu lagi. Gua yakin area pinggul lu juga bermasalah, kemudian panjang kaki lu juga bermasalah. Oke, sekarang kita cek bagian ini apa namanya? Pinggul dan panjang kaki. Oke, berdiri. Berdiri sedikit. Oke, kepala boleh di situ. Diturun. Ya, tentang hadap sini. Oke.
seperti ya. Gua angkat dikit. Oke, sejajar mungkin. Nah, bro, sini kamera boleh kita lihat. Lihat panjang kaki. Makanya yang tadi gue bilang, kalau dari atas kelihatan banget. Nah, ini panjang kaki. Jadi si area pinggul ini, tulangnya dia lebih masuk ke dalam. Ya, yang ini karena lu sering bertumpuan di area kiri gitu. Terus lu nggak ada treatmentnya, lu nggak ada maintenance-nya, sehingga ini panjang kakinya lumayan sih, ya 1 cm lebih lah, 1 cm lebih. Ini yang makanya tadi lu juga gampang banget titik keseimbangan balancing tubuh lu tuh hilang. Dan yang paling parah di sini biasanya ini sakit banget. Iya, karena ketekan. Jadi ketekan si lutut ini dari kaki sampai ke sini ketekan sakit banget. Walaupun gue cuma pakai 1 jari. Oke, 1 jari lagi. Oke, ini nggak terlalu kan? Tapi sakit gitu. Nah, karena ini buat maintenance nanti. Nah, ini yang parah. Karena panjang kaki dia mendorong si saraf sehingga terhimpit. Aliran darahnya, blood flow-nya juga jadi buruk, kemudian persendian ngikut. Nah, kayak gitu. Oke. Aman. Oke, yuk kita mulai buat teknik selanjutnya. Ini proses relax. Nah, kita aktifasi sarafnya dulu ya. Kita sambil cek, lemesin aja, relax. Oke, ikutin aja alurnya. Sip. Ini apalagi sekarang lagi banyak metode-metode pengobatan yang disalahgunakan. Nah ini, jadi ada beberapa orang yang kayak gini nih, bisa aja kan gue ngumpetin alatnya biar lo nggak tahu gitu ya. Kemudian gue ada gerak-gerak sini ada jinnya nih, enggak gitu juga. Kayak gitu. Nah. Oke, relax. Ini ibarat kabel konektornya gue rapihin lagi, kabelnya gue rilis lagi biar kita kasih shock terapi. Nah, semakin keter kan, beda kan? Nah, ya kita rapihin saraf-sarafnya. Ya, ini bagian leher. Nah, ini bagian belikat yang tadi lu sakit di belikat. Berasa nggak sampai ke belikat? Iya. Iya. Sip. Lemesin aja, relax. Gak sakit kan? Cuman emang ada detakan. Nah, ini pun jatuhnya bukan setrum lah, kalau setrum nggak kuat pasti. Jangankan lu, gua yang megang pun nggak kuat. Oke, sebelahnya 1 titik yang tadi gue pegang, set. Nah, lemesin aja. Ya, kita manipulasi sarafnya, konektor semuanya, kabelnya. Kalau lu pernah lihat kayak robot itu kan kabel banyak banget bro. Namanya umur itu mempengaruhi tubuh kita. Jadi saraf, sistem imun semuanya tuh ngaruh. Ya ini, jadi lu perlunya maintenance kayak gini tuh ya, di samping buat mencegah kalau penyakit atau mengobati penyakit itu. Titik servikal 1.1, titik 2. Oke, mesin. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, lu masih tahan ya? Tapi ada getaran nih, berasa. Nah. Ini kalau lu sarafnya optimal, ini pasti sakit tuh. Istilahnya konektivitasnya tuh cakep. Kalau ini berarti ada sedikit masalah nih. Kita cek saraf. Nah, ini kalau orang stroke biasanya ada lagi sih alatnya, bukan pakai ini. Kalau stroke beda lagi penanganannya. Jadi kalau gua kan lebih ke penyakit-penyakit yang agak berat dikit lah ya, kayak stroke, lumpuh. Di bawahnya itu gitu.
Kalau gua kan istilahnya dari mulai ruqyah, bekam, hipnoterapi, fasdu, akupuntur, hipnot, kemudian chiropractic, sama 17 metode terapi lainnya kan gua pelajari. Jadi pengobatan dari 1400 abad yang lalu, ya gua berusaha buat melanjutin ini. Ini kalau stroke ini dia bisa mati nih, bisa nggak gerak. Nah, gitu. Jadi fungsi saraf itu menghantarkan dari otak disalurkan ke saraf sebagai, kalau mobil tuh ECU komputernya ya, dari otak diprogram kemudian disalurkan. Nah kemudian dari saraf itu maju ke bagian otot menggerakkan, dibantu dengan tulang dan persendian. Nah, jadi misalnya lu pengen gerakin tangan di otak lu, tangan gua gerak, si saraf memprosesnya, kemudian diaplikasikan si otot tadi untuk penggerak. Nah, dibantu dengan si tulangnya dan juga sendi-sendinya. Nah, ini udah masuk semua nih. Tanpa perintah kan? Oke, cukup.